Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Agus Darmawan Idris. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 6 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Dengan mengambil bab sistem gerak, pertemuan kedua tentang gangguan fungsi dan teknologi yang berhubungan dengan sistem gerak dengan menggunakan metode problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut dokumentasi video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya. Kita masih dapat berkumpul di ruangan ini, lakukan aktivitas pembelajaran kita ya. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya persilakan dulu ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sesi ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai Pembelajaran, saya absen dulu. Pertama Abdul Rashid, kemudian Depati, Firdayanti, Akid ya. Oke. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada materi sistem gerak. Ya, sistem gerak. Masih ingat pertemuan kita sebelumnya tentang sistem gerak? Ya. Sistem gerak. Sistem gerak pada manusia ini bisa kita bedakan atas dua, yaitu Masih ingat? aktif dan pasif. Aktif dan pasif itu, kalau aktif itu adalah contohnya otot ya. Jadi kita bagi atas otot dan Tulang. Otot dikatakan sebagai alat gerak alat gerak aktif. Sedangkan tulang ini disebut sebagai alat gerak ya, pasif. Ya. Nah, sistem gerak ini merupakan kerjasama antara otot dan tulang ya, sehingga terjadi koordinasi dan menimbulkan yang namanya gerak. Sebelum kita jauh membahas tentang sistem gerak ya, supaya lebih paham tentang konsep sistem gerak di mana ada otot dan tulang, itu kita bisa pakai perbandingan analogi yang ada di sekitar kita. Contohnya pada konsep yang ada pada eskapator ya. Karena daerah kita ini daerah yang ada di sekitar pertambangan, maka yang contoh yang paling sering kita lihat itu misalnya adalah mesin eskapator. Di mana mesin eskapator itu ada penggeraknya ya. Ketika dia menggerakkan seperti ini, itu digerakkan oleh kabel, dan kabel itu nanti menarik besi
atau tulang yang dipakai untuk mengangkat beban pada eskavator tersebut. Ya, jadi konsep gerak itu sama seperti itu. Kabel yang ada pada eskavatornya itu kita analogikan sebagai otot, kemudian alat beratnya itu yang besinya itu yang mengangkat itu yang kita analogikan sebagai tulang. Jadi konsep sistem gerak juga itu bisa kita lihat analoginya di sekitar kita, ya. Nah, sebagai awal anak-anakku bisa lihat, ya. Lihat gambar di atas. Ini gambar menceritakan tentang apa? Ya, silakan. Keram. Biasanya kalau kejadian seperti ini pernah kalian rasakan? Pernah. Ya. Biasanya bagaimana? Pada kondisi apa? Saat olahraga ketika tidak memulai olahraga dengan pemanasan. Ya, ketika biasanya kalau kita diminta sama guru olahraga, begitu datang langsung lari, ya biasanya terjadi kram. Ya, biasa terjadi kram. Ada lagi contoh contoh yang lain? Misalnya apa yang menyebabkan terjadinya kram? Seperti apa? Kapan biasanya lagi terjadi kram? Bagaimana? Sering duduk kemudian tertindis, ya biasanya ketika kita berdiri biasanya kram. Ya, kira-kira apa penyebabnya sampai bisa terjadi kram seperti itu? Kenapa bisa terjadi kram? Kramnya itu pada bagian tulangnya atau pada bagian ototnya? Otot. Kenapa bisa kram? Terjadi penarikan otot. Misalnya kalau tidak terjadi pemanasan langsung bergerak, makanya ototnya kaget. Ya. Dia berkontraksi secara tiba-tiba, makanya biasa terjadi kram. Atau misalnya seperti tadi yang dikatakan Depa, bahwa misalnya terlalu bagian tubuh kita ini terlalu lama ditindis, ya, otot terlalu lama tertekan, mengakibatkan otot juga itu berkontraksi terlalu lama, akhirnya terjadi kram. Jadi itu salah satu contoh bagaimana terjadinya gangguan pada sistem gerak, khususnya pada bagian otot. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kita hari ini, saya perlihatkan dulu kompetensi dasar untuk hari ini, ya. Yang pertama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian nanti anak-anakku sekalian akan membuat atau menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Indikator pencapaiannya yang pertama, menganalisis berbagai macam gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis berbagai macam teknologi yang dapat mengatasi gangguan sistem gerak. Kemudian yang ketiga nanti menyajikan karya dalam bentuk makalah tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Di sini saya akan tampilkan ada gambar, ya, gambar pada slide PowerPoint ini. Ini, ya. Ini, kira-kira menurut kalian ini gambar yang terjadi pada tulang belakang. Ya, kira-kira apa penyebabnya sampai bisa seperti ini? Ada tulang yang membengkok, ya, membengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada yang membengkok ke depan, ada yang membengkok ke belakang, ya. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini biasa tidak kita alami sehari-hari? Biasa, apalagi kalau dalam keadaan belajar di kelas, ya. Kalau duduknya sudah bosan mengamati atau mendengar duduk, biasanya posisi duduknya sudah berubah-berubah, ya. Nah, kalau terjadi lama-lama seperti ini, ya modelnya nanti seperti ini.
Kira-kira apa penyebabnya yang lain? Coba. Ya, silakan. Bisa juga terjadi karena aktivitas terlalu lama main HP. Ya, terlalu lama main HP akhirnya posisi tulang belakang kita itu menjadi membungkuk, ya, membungkuk. Apalagi kira-kira membawa beban atau tas yang terlalu berat. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya kelainan pada tulang belakang. Berikut, ya. Jadi itu tadi contoh kasus, ya, yang berkaitan dengan kelainan pada tulang belakang. Kemudian ada beberapa kelainan-kelainan yang lain berkaitan dengan sistem gerak, ya. Ada yang berkaitan dengan otot, ada yang berkaitan dengan tulang, ada yang berkaitan dengan sendi. Bapak mau kalian nanti coba gali sendiri, ya, beberapa kasus yang saya akan tampilkan di LKPD-nya. Silakan digali sendiri berdasarkan literatur yang ada, ya. Apa penyebabnya? Kemudian itu termasuk gangguan kelainan pada alat gerak pada bagian apa, ya. Silakan nanti dikaji sendiri melalui studi literatur yang kalian gunakan. Bisa dari buku, bisa juga dari HP, ya, dari HP. Silakan dicari di Google sebentar. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, ini duduknya ini sudah sesuai dengan kelompok yang kita bagi. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Oke. Di depannya masing-masing sudah ada buku dari perpus, ya, buku cetak yang sudah dibagikan tadi, sudah diambil dari perpus. Sekarang saya mau bagikan lembar kerjanya. Silakan masing-masing ketua kelompoknya maju untuk mengambil LKPD-nya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. 5 orang, ya. Masih ada yang kurang? Ada yang belum dapat LKPD-nya? Bagi temannya yang teman anggota kelompoknya. Silakan dilihat di LKPD-nya. Di LKPD-nya ada petunjuk belajar, dibaca baik-baik, ya. Petunjuk belajar ini memuat bagaimana petunjuk tentang menggunakan LKPD ini, ya. Di situ juga ada langkah kerjanya di halaman ketiga, langkah kerja dalam pengerjaan LKPD-nya, ya. Silakan diamati bahan ajarnya, ini sudah dibagikan. Pada bagian F, silakan dilihat bagian F. Di situ ada kasus, contoh kasus, ya. Ada kasus pertama, ya. Kemudian ada kasus kedua di halaman selanjutnya, dan terakhir ada kasus yang ketiga. Jadi ada 3 kasus yang akan kita bahas, ya. Silakan dibagi antar teman kelompoknya, bagi tugas. Siapa yang mengerjakan kasus pertama, kedua, dan ketiga, ya.
Silakan berdiskusi menggunakan literatur yang kalian punya, baik dari buku cetak maupun dari internet. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan. Oke? Ya. Silakan didiskusikan. Ya, ada yang tanyakan ya. Langsung saja diisi di LKPD-nya di bagian halaman yang terakhir. Ya, jadi kasus pertama itu tentang seorang wanita lanjut usia berumur 65 tahun. Kemudian dia memeriksakan diri ke dokter dengan keluhan bahwa mengalami rasa kaku pada tulang belakang dan nyeri di bagian punggung. Ya. Wanita itu menyadari bahwa postur badannya semakin membungkuk. Ya, jadi dia membungkuk ke depan dan juga tinggi badannya semakin berkurang. Ya. Ya, kenapa dia makin berkurang? Tadinya kan dia tegap. Kemudian lama kelamaan dia membungkuk. Ya. Nah. Kemudian selain keluhan yang tadi, dia juga mengeluhkan ada kesulitan dalam bernapas. Kalau kesulitan bernapas kan dia menggunakan pernapasan dada. Orang bungkuk begini susah kan? Kalau dia bungkuk baru dia melakukan pernapasan, otomatis rusuknya terganggu. Jadi sama juga kalau misalnya sistem pencernaan, kalau tubuh kita begini kan letak usus itu bagus, tapi kalau tubuh sudah terlipat begini, otomatis juga saluran pencernaan juga terganggu. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Begini saya tuh Apa itu? Tentang tukang urut. yang efektifnya tidak efektif. Nah, pada tulang. Terus kenapa dia efektif? Tidak efektif jawabannya. Tidak efektif. Kalau patah tulang, tapi kalau otot keselio efektif tidak? Efektif kalau kondisi. Oke. Ya, kalau ada kendala silakan ditanyakan berkaitan dengan kasus yang didapat, ya. Kita masih ada waktu. Silakan juga untuk masing-masing kelompok menentukan wakilnya yang bertugas mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Sebentar kita akan diskusikan, nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ada yang sudah selesai? Ya. Tidak apa-apa, tidak berebutan. Supaya lebih efektif kita melakukan diskusinya. Di LKPD ini ada 3 kasus, jadi kita bagi ya. Untuk kelompok 1 kasus pertama, kelompok 2 kasus kedua, kelompok 3 kasus yang ketiga, kelompok 4 nanti menyimpulkan dari semua kelainan-kelainan dan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Oke? Ya. Ada yang sudah siap untuk mempresentasikan kasus pertama? Silakan kelompok 1. Dewan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melinda. Saya dari kelompok 1. Dari kasus pertama, analisislah kasus yang dialami oleh si nenek di atas. Gangguan sistem gerak yang seperti apa yang sedang dialaminya. Gangguan sistem gerak berupa kikosis, yaitu
Oke, silakan giliran tampil untuk kelompok 2. Siapa yang siap membacakan hasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Sudarma. Saya ingin mempresentasikan kasus kedua pada kelompok 2. Nah, kasus yang dialami oleh adik tersebut. Kelompok sistem gerak yang seperti apa yang sedang dialaminya. Tetanus adalah penyakit akibat infeksi bakteri yang menyebabkan otot menjadi kaku dan tulang. Kemudian tetanus atrofis, kelainan otot karena kebiasaan. Penyebabnya seperti atrofi, kram, otot robek. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu tadi untuk penampilan kelompok 1 dan 2. Ya, jadi tadi disimak ya pemaparan dari kelompok 1 dan 2. Silakan nanti kalau misalnya ada yang dirasa masih perlu untuk ditambahkan, silakan sebentar pada sesi diskusi kita untuk menanggapi, silakan dipaparkan apa yang mau ditambahkan. Untuk giliran selanjutnya kita berikan kesempatan pada kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Rabi dari Ketiga akan menjadikan jawaban dari kamu sudah. Disediakan rumah saya apabila ada yang sudah apapun atau beliau maka setiap perwakilan dari atau Baik, jadi kita masuk pada sesi diskusi. Ya, tadi ketiga kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi sudah menampilkan kasus pertama, kelompok 2 untuk kasus kedua, dan kelompok 3 untuk kasus ketiga. Nah, dari penampilan masing-masing kelompok, saya persilakan yang pertama dulu dari kasus pertama yang dibawakan dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Di tempatnya saja sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Berti. Saya dari kelompok 2 ingin mengikuti jawaban dari kelompok 1. Ya. Karena posisi tulang pada langkah yang tadinya normal berubah menjadi membungkuk, menyebabkan maka mengganggu posisi organ-organ pernapasan dan mengganggu letak sistem pencernaan. Itulah dari kami. Ya, jadi Sekian dan terima kasih. ya. Jadi menurut kelompok 2, keluhan atau komplikasi yang terjadi pada nenek tadi itu karena disebabkan berubahnya tulang atau berubahnya posisi tulang pada rangka si nenek tadi, karena tadinya dia tegak normal kemudian berubah menjadi membungkuk. Ya, karena dia membungkuk maka posisi tulangnya berubah, otomatis organ-organ dalam misalnya sistem pernapasan, sistem pencernaan juga ikut terganggu. Oke? Bagaimana? Kelompok 1? Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Tentang, ya silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu dari kelompok 1. Ya. Jadi dari kelompok 1 juga tadi menanggapi dari diskusi yang dilakukan oleh kelompok 3 tentang kasus ya mengurut ya pada kasus
gangguan pada sistem gerak, khususnya pada tulang dan otot. Jadi tadi ada tambahannya bahwa misalnya terjadi patah tulang, tidak efektif untuk diurut karena bisa nanti menambah parah terjadinya fraktur atau kerusakan pada tulang yang mengalami kecelakaan. Ya, jadi tadi searah dengan hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi mungkin bisa menjadi tambahan di kasus pada yang dibawakan dari kelompok 3 tadi. Oke? Nah, itulah tadi hasil diskusi kita mengenai 3 kasus. Dari situ kita bisa melihat bahwa gangguan pada sistem gerak, gangguan pada sistem gerak ini ada beberapa macam dari hasil kesimpulan atau kasus yang kita sampaikan tadi, ya. Ada beberapa gangguan pada sistem gerak, ada pada tulang, ada pada otot, ada pada sendi, ya. Ada pada gangguan fisiologis dan seterusnya. Ya. Mungkin dari kelompok 4 yang kita berikan tugas untuk menyebutkan, ya, atau memberikan kesimpulan tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Saya persilakan dari kelompok 4. Perwakilan kelompok 4 yang telah membantu kita dalam menyimpulkan jenis-jenis gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Oke. Nah, dari materi yang kita bahas hari ini, ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kelainan atau gangguan pada sistem gerak? Sudah jelas semua ya? Oke. Jadi kalau seperti itu, mungkin ada satu orang yang bisa merefleksikan tentang bagaimana manfaat pembelajaran kita hari ini tentang kelainan dan gangguan pada sistem gerak dihubungkan dengan kejadian pada sehari-hari sekitar kita. Silakan, siapa yang bisa? Oke, silakan dari kelompok 1. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Jadi dari pembelajaran kita hari ini tentang sistem gerak, khususnya pada gangguan pada sistem gerak dan teknologi yang berkaitan dengan gangguan sistem gerak, kita dapat menyimpulkan, ya, beberapa gangguan yang bisa kita lihat. Ada gangguan fisik, gangguan fisiologis, kemudian ada gangguan persendian, dan ada gangguan pada sistem otot. Ya, tadi kita sudah hubungkan dengan kasus-kasus yang kita bahas pada lembar kerjanya. Ada kasus yang berkaitan dengan
orang tua yang badannya mulai membungkuk, kemudian ada kasus yang tetanus berkaitan dengan otot, ya, dan ada yang berkaitan dengan teknologi dalam menanggulangi kelainan pada sistem gerak, ya. Semoga yang kita dapatkan hari ini, ya, sesuai dengan yang direfleksikan tadi dari temannya, dengan ini kita bisa punya pengetahuan yang lebih tentang kelainan-kelainan yang bisa kita amati sehari-hari berkaitan dengan sistem gerak, ya. Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak akan melakukan atau memberikan beberapa tes evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan dilihat di tampilan di LCD-nya. Ada 10 soal, dibaca saja kemudian langsung diisi jawabannya, ya. Bisa langsung dikerja pada LKPD-nya di belakang. Ya, silakan dilihat untuk soal pertama. Ya, nomor 1 di atas, jelas? Ya. Oke, kelihatan jelas? Ya, jadi coba dikerja sendiri-sendiri ya. Diatur jaraknya, jangan sampai terlalu berdekatan. Coba diatur jaraknya dulu. Dikerja sendiri-sendiri. Ya, ini sebagai evaluasi. Soal terakhir. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan masing-masing ketua kelompoknya, ya, mengumpulkan LKPD temannya. Kemudian dibawa ke depan. Silakan ketua kelompok membantu mengumpulkan LKPD teman-temannya, kemudian dibawa ke depan. Kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4 silakan. Ya, terakhir kelompok 2, silakan kelompok 2. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini mengenai sistem gerak dan gangguan yang berkaitan dengan sistem gerak beserta teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak, ya. Untuk minggu depan pertemuan kita berikutnya nanti kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Di situ kita akan membahas tentang komponen darah, sistem penggolongan darah dan alat-alat serta organ yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ya, jadi nanti di bawah bukunya, buku cetaknya, kemudian nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem peredaran darah. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi kita, ya, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan menjadi berkah bagi kita, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk menyiapkan temannya, kemudian diakhiri dengan doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Doa dulu lagi. Doa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum.